Saya mau ke Mbak Nadia terlebih dahulu. Mbak Nadia, jadi apakah dengan adanya penundaan untuk menguji toksisitas dan sterilitas satu batch ini kemudian berpengaruh pada vaksinasi menggunakan AstraZeneca batch yang lain? Ya, tentunya, kita tahu bahwa, batch CT-MAV547 ini adalah, salah satu dari, 56 batch yang kita terima, dari vaksin AstraZeneca. Dan tentunya, batch ini sebenarnya adalah kita tunda, distribusi dan penggunaannya dikarenakan, atas permintaan Badan POM yang saat ini sedang melakukan uji terhadap batch ini. Kita tahu bahwa, batch ini, merupakan, sumber daripada vaksin yang Mhm. kemarin, disuntikan kepada, kasus yang, terjadi KIPI serius tadi. Nah tentunya, ada sekitar 448.000 dosis, vaksin AstraZeneca dengan nomor batch ini yang, tentunya kita, tidak gunakan sementara sambil menunggu hasil daripada, uji dari, Badan POM tadi. Oke, ini kan yang saat ini dilakukan oleh, Badan POM, ini kan memang menguji untuk satu batch saja. Tapi yang batch lain tidak ada masalah ya, sejauh ini tetap didistribusikan dan tetap disuntikan untuk vaksinasi ya? Ya, jadi, kembali kami tegaskan bahwa sebenarnya CTMAV547 ini juga tidak bermasalah, Kak Sofi. Oke. Hanya saja ini perlu, dibutuhkan oleh Komnas KIPI sebagai data untuk melengkapi hasil, kajian atau investigasi untuk melihat apakah, kematian, atau kejadian ikutan pasca imunisasi tadi berhubungan dengan adanya permasalahan dari vaksin itu, kualitas vaksinnya seperti apa. Oke, berarti 3 orang yang mengalami, KIPI parah sampai dengan meninggal semuanya batch-nya sama ya, yang CTMAV 547 ya? Iya, betul. Oke, Hanya, Mbak Sofi mungkin kami boleh, klarifikasi sedikit bahwa silakan. dari 3 kasus, yang, 2 kasus itu sudah clear bukan oleh karena, kematiannya akibat vaksin, karena yang Mhm. satu itu karena, kasus Covid, yang berat, yang kedua itu adalah karena, radang paru-paru. Nah memang, kasus almarhum, trio ini yang memang masih dalam proses investigasi lebih lanjut. Mungkin Oke. nanti Prof. Hindra akan menyampaikan lebih Oke, lengkap. tapi saya mau memastikan lebih dulu, ini kan yang dilakukan oleh Badan POM sejauh ini yang kami tahu, koreksi kalau saya salah, adalah uji toksisitas dan uji sterilitas. Apakah ini, artinya memang ada permasalahan pada saat distribusi dan handlingnya, bukan pada saat produksinya? Ya, kalau kita berbicara mengenai proses, produksi pasti kan semua produk sebelum dia dikirim ke tempat tujuan pasti sudah mengalami quality Ya, control. ya. Memang, mungkin dalam perjalanan atau dalam proses distribusi ada, permasalahan ya, dalam hal, tentunya kualitas dari, eee, vaksin tersebut. Nah untuk itulah sebenarnya kita mengajukan uji ini, apakah betul, vaksin itu sudah mengalami perubahan pada saat didistribusi, Oke. yang saat ini. Karena sebenarnya saat sebelum distribusi pun, Badan POM sudah mengambil secara acak Mhm. sampling dari, vaksin-vaksin AstraZeneca yang akan didistribusikan. Tapi memang ini, mungkin hanya secara acak saja. Nah untuk lebih memastikan, kemudian dilakukan secara khusus untuk batch ini. Oke, ini penting untuk diketahui masyarakat karena yang dilakukan uji adalah toksisitas dan sterilitas, artinya memang tidak ada masalah dengan vaksinnya secara umum, vaksin AstraZeneca-nya. Yang ingin diperhatikan oleh Badan POM adalah apa ada kesalahan atau sesuatu yang tidak sesuai prosedur pada saat handling atau distribusi vaksin itu menuju ke pusat-pusat vaksinasi di Indonesia. Prof. Hindra, saya Ya, ingin bertanya, jadi sejauh ini apa saja sih temuan Komnas KIPI terkait kejadian ikutan pasca imunisasi yang terjadi selama penggunaan utamanya vaksin AstraZeneca ini? ya. Jadi saya karena tadi kita menguraikan tentang batch, saya ingin melengkapi ya, mengapa timbulnya uji sterilitas dan toksisitas itu berdasarkan kajian kami terhadap setiap laporan kejadian ikutan pasca imunisasi yang masuk. Jadi dari laporan yang masuk itu kami kaji, teliti satu persatu data yang masuk, termasuk data batch. Mhm. Di antara tadi yang dilaporkan KIPI serius, ada yang menggunakan batch yang sama.
Oke. Kami juga lakukan kajian bagaimana cold chain, bagaimana perilaku petugas, bagaimana penyimpanan, distribusi dan lain sebagainya dari awal sampai dengan ke tempat pelayanan. Dan kami itu semua melaksanakan prosedur sesuai panduan WHO. Panduan WHO itu kan kumpulan para ahli yang terkait dengan vaksinologi dan sepakat membuat panduan di dunia. Semua negara mempunyai panduan yang sama. Dalam panduan, kalau kita mendapati kasus KIPI serius dan ditemukan ada batch yang sama, maka uji sterilitas dan toksisitas. Jadi demikian, bukan karena kita curiga, oh ini curiga cold chain-nya, curiga distribusinya, namun panduan dari WHO menyatakan bahwa bila ada KIPI serius dengan menggunakan batch yang sama, maka batch tersebut kita uji sterilitas toksisitas untuk memastikan bahwa ini aman, tidak bisa dipakai kembali. Oke, berarti itu yang memang saat ini sedang dilakukan oleh Badan POM ya. Tapi apakah apa saja keluhan terkait dengan KIPI yang saat ini paling banyak diterima Komnas KIPI dan bagaimana cara masyarakat ingin melaporkan apabila merasa ada efek samping vaksinasi akan dijawab oleh Prof. Hindra sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali. Prof. Hindra, sejauh ini yang kita sudah distribusikan secara luas untuk vaksinasi adalah Sinovac dan juga AstraZeneca. Nah, sejauh ini apa sih keluhan yang paling banyak terkait KIPI untuk vaksinasi ini, baik untuk Sinovac maupun untuk AstraZeneca? Ya, jadi sebetulnya reaksi yang bisa terjadi yang pertama adalah reaksi lokal di tempat suntikan, kemudian reaksi umum, dan reaksi lokal, nyeri di tempat suntikan, kemerahan, pembengkakan, ya, pegel, ya, dan reaksi demam, mual, muntah, lemes itu ditemukan di kedua vaksin tersebut. Ya. Persentasenya paling banyak sekitar 30%. Yang reaksi berat adalah anafilaktik shock, yang kayak disuntik penisilin terus kolaps. Itu ada 6 di Sinovac tapi nggak ada di AstraZeneca, tapi semuanya alhamdulillah berhasil ditangani oleh tenaga kesehatan setempat dan pulih semuanya. Jadi semuanya berakhir sembuh. Ya, namun yang dari AstraZeneca ini, yang 3 ini sebetulnya yang satu diketahui tadi telah disampaikan radang paru, yang satu lagi memang terpapar COVID sebelum disuntik. Itu semua datanya ada karena memang diperiksa oleh dokter, dirawat, dilakukan pemeriksaan lab, difoto, di CT scan. Jadi tidak sulit untuk mendiagnosis dan membuat penyebab. Namun pada almarhum ini yang di Jakarta itu kejadiannya wafatnya kurang dari 24 jam sehingga memang tidak dibawa ke rumah sakit, tidak diberikan pengobatan, sehingga pada waktu datang di tempat Fasiankes tidak ada data. Itu harus dilakukan tindakan tambahan. Oke, jadi memang masih terus diselidiki ya sebenarnya apanya yang menjadi penyebab kemudian sampai korban ini meninggal begitu ya. Tapi Mbak Nadia, kan kami juga silakan, Prof. Jurnal artikel kita kan di laporan di Eropa. Nah ini juga mengenai onset ya, kan ini kurang dari 24 jam, kalau di Eropa lebih panjang ya. Jadi ini juga belum matching gitu ya. Jadi ada yang lain. Jadi kita masih cukup masih memerlukan bukti. Oke, Mbak Nadia, saya mau sekali lagi mendapat diyakinkan oleh Anda sebagai juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi secara umum vaksin AstraZeneca aman ya? Mbak Sofi, aman. Pemerintah menjamin keamanan dan ini adalah bentuk kehati-hatian.
Oke, nah lalu saat ini bisakah Anda jelaskan vaksinasi tahap ketiga di wilayah yang zona merah, apakah sudah akan dimulai atau seperti apa? Ya, jadi, tentunya di bulan Juni ini kita sudah akan, memulai ya vaksinasi untuk rentang usia 18 sampai dengan 59 tahun, tapi kita fokuskan dulu khusus untuk kelompok rentan. Kelompok rentan ini ada 2 kriterianya Yaitu? adalah kelompok rentan yang, secara epidemiologi ini rentan, artinya mereka yang selalu tinggal di daerah yang beresiko terjadi peningkatan kasus, Mhm. yaitu zona merah atau zona orange. Yang kedua adalah mereka yang rentan terhadap, kondisi sosial dan ekonomi. Artinya bagaimana dengan, masyarakat dengan sosial ekonomi yang, ke bawah dengan, misalnya di tempat-tempat yang Permukiman kumuh padat begitu ya? tinggalnya, permukiman padat, betul ya. Ini yang kita, utamakan karena kita masih, harus tetap mengejar, vaksinasi kepada lansia yang saat ini masih, kita lihat angkanya itu, sekitar, kalau yang sudah mendapatkan 2 dosis itu baru kurang dari 10%. Mhm. Sementara kalau yang sudah 1 dosis itu baru 13%. Jadi ini PR yang besar sambil tetap, artinya kita, mengejar vaksinasi pada lansia dan, juga kita sudah mulai kepada kelompok rentan tadi. Oke, Mbak Nadia, kalau kemudian yang diprioritaskan adalah kelompok rentan, apakah ini termasuk juga keluarga tenaga kesehatan? Karena ini yang jadi banyak sekali mendapatkan perhatian dari masyarakat, tenaga kesehatannya memang sudah terlindungi, tapi kan keluarga mereka sampai sejauh ini banyak yang belum, padahal mereka juga risikonya tinggi sekali terpapar virus COVID-19 yang dibawa oleh si tenaga kesehatan. Ya, sebagai tahap awal ini tentunya, kita tidak, berdasarkan kriteria tersebut ya. Tadi artinya, kalau dia memang tinggal pada zonasi yang merah yang beresiko, itu pasti akan mendapatkan vaksinasi siapapun juga, apakah itu tenaga kesehatan, keluarga tenaga kesehatan, ataupun masyarakat lainnya. Mhm. Nah, yang kedua tadi kelompok rentan secara status sosial ekonomi tadi. Oke. Nah, lalu kalau secara nasional, vaksinasi tahap ketiga kapan akan dimulai? Rencananya kita akan mulai di bulan Juni ya, Oke. saat kemarin kita sudah mulai untuk Provinsi DKI Jakarta dan, juga, kita sudah, mulai juga untuk, tentunya, kelompok, atau masyarakat dengan, permasalahan disabilitas ya. Nanti perlahan juga kita akan masuk dengan, khususnya kelompok rentan yaitu orang dengan gangguan jiwa. Mhm, baik. Prof. Indra terakhir, jadi kalau misalkan Ya, masyarakat ini setelah disuntik vaksinasi, terutama yang ya, AstraZeneca karena saat ini yang jadi perhatian keras adalah ya. AstraZeneca, kalau misalkan ada yang merasa ada efek samping, kemana harus melapor? Laporannya seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Baik. Jadi, kalau merasakan gejala yang tidak biasa, sebetulnya di kartu vaksinasi ada nomor telepon. Tapi kalau tidak ada nomor telepon atau telepon dihubungi tidak berhasil, segera berobat ke dokter Hmm, untuk segera diberikan pertolongan, diberi obat, ditunjuk atau dijemput untuk dirujuk sehingga penanganan bisa lebih dini, kegawatan dapat dikurangi sehingga efek-efek yang bersifat fatal dapat kita atasi sebelum terjadi. Jangan sampai terlambat, jangan sampai menunda-nunda, cari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk diberikan pertolongan segera. Oke, jadi memang harus cari dokter atau cari pusat pelayanan kesehatan terdekat ya, kalau misalkan merasa ada yang aneh setelah disuntik vaksin. Ya, Tapi begini, bila manakah apa yang bisa dibedakan, apa yang bisa menjadi pembeda begitu, KIPI yang bisa kita tangani dengan tidur, istirahat yang cukup, dengan makan yang banyak, dengan KIPI yang harus dilaporkan kepada tenaga kesehatan? ya, ya. Jadi sebetulnya KIPI itu yang tadi saya sebutkan 1-2 hari menghilang dengan sendirinya Mhm, tanpa pengobatan. mhm. Ya, kalau memerlukan pengobatan silakan untuk pereda demam, pengurang rasa nyeri itu bisanya 1-2 hari. Kalau melanjut atau sudah diberikan obat tapi gejala tidak berkurang, maka tidak ada alasan untuk menunda. Oke, Segera bawa. Saya oke. juga ingin mengingatkan ini ya bahwa kita ini harus satu tim. Artinya tetangga melihat kalau di sebelah rumah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa, mari kita bersama-sama mencarikan kendaraan atau Ya, ya. menyediakan kendaraan kita sehingga semua cepat tertangani. Jangan sampai menunda-nunda dan harus mencari khusus ya, tapi ayo kita bersama saling tolong menolong di antara
warga RT, RW dan lain sebagainya, tolong kita semua bersama-sama membantu ya yang memerlukan pertolongan untuk segera dibawa ke Fasiankes Oke. supaya segera dapat ditangani dan ditolong sehingga Ya. tidak ada akibat-akibat yang bersifat fatal. Ya, yang harus digarisbawahi sekali lagi adalah KIPI yang ringan biasanya 1 atau 2 hari pasti akan hilang dengan sendirinya. Ya. Kalaupun butuh bantuan silakan meminta obat pereda demam atau pereda rasa nyeri begitu, itu normal. Tapi kalau kemudian sudah lebih dari 2 hari atau ketika sudah diberi obat tetap merasakan gejala yang harusnya bisa reda, silahkan segera menghubungi pusat kesehatan terdekat. Begitu ya Prof ya? Betul. Oke, Prof Indra terima kasih, Mbak Nadia terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih. Penjelasannya sangat clear, AstraZeneca secara umum aman. Yang dilakukan terhadap batch CTMAV 547 adalah uji toksisitas dan sterilitas untuk memastikan apakah memang betul ada yang bermasalah atau jika tidak nanti bisa digunakan kembali untuk vaksinasi. Terima kasih, selamat malam. Kita jumpa lagi kapan-kapan Mbak Nadia dan Prof Indra.